Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya di Pantai Siluman Gaul. Saya Rizky Rahmadani Nasution. Saya Salma Salsabila. Saya Deni Putri. Saya Kusur Pertama. Jadi di video kali ini kami akan membahas kasus dugaan manipulasi pajak yang melibatkan PT Wana Tiara Persada. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terdapat selisih besar dalam kewajiban pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan. Nilai potensi pajak awalnya sekitar 75 miliar, turun drastis menjadi sekitar 15 miliar rupiah setelah proses pemeriksaan. Selisih ini menimbulkan dugaannya adanya praktik yang tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan negara puluhan miliar rupiah. Dampaknya bukan hanya pada kerugian finansial negara, tapi pada turunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan sistem perpajakan. Dalam kasus PT Wana Tiara Persada terlihat adanya masalah serius dalam transparansi. Penurunan nilai kewajiban pajak dalam jumlah yang sangat besar yaitu 75 menjadi 15 miliar menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan informasi dalam proses pelaporan dan pemeriksaan pajak. Ketika informasi yang disampaikan tidak secara jujur dan terbuka, maka negara tidak dapat mengawasi secara optimal. Dampaknya yaitu sistem menjadi rentan terhadap manipulasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan ikut menurun. Ini menunjukkan bahwa transparansi sebagai bagian dari good corporate governance tidak berjalan dengan baik. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Keputusan yang menyebabkan pengurangan kewajiban pajak dalam jumlah besar seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Namun, ketika muncul dugaan praktik yang tidak sah, maka tanggung jawab manajemen perusahaan dipertanyakan. Dampaknya adalah resiko sanksi hukum, rusaknya reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan investor dan masyarakat. Tanpa akuntabilitas yang kuat, sistem pengawasan internal perusahaan tidak akan efektif. Selanjutnya, responsibility dan interdependensi. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan memenuhi tanggung jawabnya, termasuk dengan membayar pajak. Ketika kewajiban tersebut diduga dikurangi secara tidak sah, maka tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan telah diabaikan. Dampaknya, negara kehilangan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Selain itu, adanya dugaan kolusi menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara independen. Ketika keputusan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka profesionalisme dan objektivitas hilang. Ini tentunya bertentangan dengan independensi dalam good corporate governance. Selanjutnya ada fairness dan kesimpulan kuat. Pada akhirnya, kasus ini juga berdampak pada keadilan. Negara sebagai penerima pajak tidak mendapatkan haknya secara penuh. Masyarakat pun ikut dirugikan secara karena pajak ini merupakan sumber utama pembiayaan layanan publik. Ketika satu perusahaan mendapat perlakuan tidak wajar dalam kewajiban pajaknya, maka terciptanya ketidakadilan bagi perusahaan lain yang patuh. Di dalam kasus PT Wana Tiara Persada, pelanggaran paling dominan terkait prinsip responsibility karena menyangkut kewajiban hukum perusahaan dalam membayar pajak. Namun, kasus ini berdampak langsung pada transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. Inilah mengapa good corporate governance bukan hanya teori, tetapi kebutuhan mutlak di dalam menjalankan bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih.